Zaman kecil kita kalau lagi main monopoli pasti cepet-cepetan untuk beli tanah atau hipotek di Danau Toba karena harganya yang mahal juga harga jualnya kembali tinggi. Apalagi kalau teman kena tilang di situ, bisa kaya kita. Khayalan masa kecil Danau Toba itu terletak sangat jauh dan tidak mungkin kita bakal bisa sampai ke sana. Dan sekarang kita malah bisa mewujudkan impian masa kecil kita ke Danau Toba. Dikelilingi oleh 7 kabupaten yaitu Tobasa, Samosir, Simalungun, Dairu, Tapanuli Utara, Karo, dan Humbang Hasundutan. Inilah kawah tuanan dahsyat, surga Indonesia, keajaiban alam dunia, dan kekayaan alam dari tanah Sumatera Utara, Danau Toba. Dunduk. Astagfirullah. Kita udah di kotanya, jadi kita akan sedikit berbeda dari rute bis dari yang waktu kita naik sebelumnya Pangeran. Kita sekarang sudah berada di Tugu Union. Apa Tugu Union? Union kan artinya bawang. Jadi ini namanya sih Tugu WTN kalau nggak salah ya. Jadi Tugu Wahana Tatanugraha. Ya, tugunya pasti simpang dari makam pahlawan. Ya, kita tahu sendiri sih antarkan sejarah kepahlawanannya juga tinggi. Dan arti dari tugu tadi itu kalau tidak salah itu apa namanya, penghargaan dari kota Siantar yang tertib lalu lintas. Kayaknya ya, ini kita udah masuk di kotanya. Jadi kalau bis memang kayaknya memang nggak boleh lewat sini, tapi kita diarahkan GPS lewat kota. Lagian kita juga pengen lewat kotanya. Ternyata besar Siantar ini ya. Saya kayak apa ya, bisa dibilang kayak Bukit Tinggi kalau nggak salah. Kalau nggak salah ya, kalau salah dikoreksi. Tapi kalau saya lihat kotanya itu, wah, brand-brand model apa aja, kayak brand-brand yang ada di mall itu banyak. Saya lihat tadi outlet-outlet di pinggir jalannya. Bangunannya juga ya mirip Bukit Tinggi banget lah. Pokoknya cocok lah lewat lintas barat ya. Habis ini kita ya bisa dibilang Siantar ini pintu gerbang kalau kita mau menuju ke Danau Toba sampai saat ini. Kalau belum ada tol, kalau ada tol ya langsung bisa karo Parapat, jadi ya nggak bakal lewat Siantar, langsung jos Parapat, karena Parapat Danau Toba kan ada di Parapat. Yo rame ternyata. Kayak Medan ya, hampir kayak Medan. Cuman agak sama seperti Bukit Tinggi, semrawut. Dalam artian semrawut gini, mobil ini parkir semuanya ke toko. Kayak tadi kita lihat semrawutnya dalam artian parkiran mobil. Jadi ya orang naik mobil terus mau berhenti di toko itu, padahal udah rame ya tetap diparkir di situ. Gak, kalau kita kan mau berhenti di mana itu, rame, kita agak jauh dikit kan biar gak ganggu. Tapi di sini nggak, langsung dia sen kiri langsung parkir, entah itu di tengah jalan. Wis namanya kita hargai lah, karena kita di mana tanah dipijak yaitu langit dijunjung. Kebanyakan kalau kata teman-teman di TikToknya apa IG-nya IMT mainnya kurang jauh. Ya bener, kurang jauh berarti saya.
lurus ya. Oke teman-teman, kita sudah masuk di daerah sekitaran dari Pematang Siantar. Dan kayaknya kita sudah masuk ke episode 11 atau episode kedua dari season 3 di road trip Muda Berkelana Tua Bercerita. Cilik kan? Omek cilik. Jam 6 kita nyampe di Siantar. Kita melipir dulu buat nguncing-nguncing dulu, nyantai. Kita nggak isi minyak karena masih ada. Nyantai dulu. Lalu pasukan arah menuju Siantar, ternyata kotanya kayak Bukit Tinggi besar, terus rame, mantep. Nyantai dulu lah. Ini perlahan kita sudah meninggalkan daerah dari Pematang Siantar. Dan bagi yang ingin tahu sedikit cerita tentang gimana kota Pematang Siantar, bisa ditonton dulu di episode kita yang sebelum ini. Kita sedikit bercerita di episode sebelumnya itu tentang gimana Siantar menurut sudut pandangnya dari IMT sendiri yang kita tahu. Dan sekarang kita sudah menuju ke arah Danau Toba. Danau Toba sendiri itu ikut bagian dari Parapat. Jadi Parapat ya, bukan Rantau Prapat, beda soalnya. Kalau Rantau Prapat itu ada di lintas timur, kalau Parapat ada di lintas barat. Kita senangnya ngekor, kita senangnya kalau lihat truk-truk di sini itu dia kasih kode sign. Jadi kalau kalian pengen road trip jarak jauh atau antar lintas ya pahami dulu kode sign. Cuman kalau truk ini biasanya dia universal di Indonesia, jadi dia nggak akan pakai sen mana. Jadi pokoknya dia akan ngasih tahu kendaraan di belakangnya kalau ada mobil atau kosong. Nah kalau memang dia diem gini, kita yang ngintip-ngintip aja berarti kosong atau enggak. Tapi kalau dia nanti pasang sen kanan atau rem atau sen kiri, berarti ada sesuatu di depan. Jadi jangan jangan asal aja, nanti kalau kena bola tanggung bingung kalian. Ntar ya tuh kan truk depan ngasih kode terus, enak. Jadi kalau kalian nggak berani kencang dan pengen santai ya ngekor di truk-truk kayak gini, itu biasanya dia akan paham ada kendaraan di belakangnya. Cuman resikonya kalau jalan santai di jalur sini, jalur lintas barat, beberapa menit kita ngekor gini aja, di belakang itu udah nempel semua itu mobil pribadi apa travel yang udah paham jalur sini itu kencang-kencang. Dan untuk jaraknya sendiri dari Pematang Siantar itu ke Danau Toba jaraknya nggak jauh, cuman sekitar 50 kilometeran kalau nggak salah. Tapi karena kita dari tadi udah hantam lubang terus, jadi jalannya ini nggak semul sebelum-sebelumnya, banyak tembelan-tembelan aspal. Jadinya ya mungkin bisa lebih lama dari jarak dari estimasi waktu yang ada di ukuran di internet. Itu biasanya 50 km jaraknya. Tapi ya kalau jalurnya, kalau kita santai gini nggak berani kencang ya bisa lebih lama. Tapi kalau kita lari ya bisa lebih cepat dari itu. Pokoknya estimasinya kayak gitu.
mungkin ini pemukiman yang bakal kita lihat terakhir kalinya, dan habis ini kita akan langsung sudah memasuki jalur hutan sebelum masuk ke pintu utama wisata dari Danau Toba. Jadi jalurnya akan mulai sepi dan menanjak panjang kayak gini. Jadi bukan konstan terus menanjak ekstrim gitu, enggak, cuman konstan jarak jauh. Nanjaknya ini enggak terlalu kelihatan, tapi kalau dirasa ya bakal kelihatan. Untuk kontur jalannya sendiri agak kurang merata, jadi tetap hati-hati dan waspada aja karena banyak tempelan-tempelan aspal. Kita nyampe sini udah temaram, ya kayaknya kalau memang kita bisa sampai ke Toba udah gelap kayaknya. Nah, kalau udah masuk jalur hutan gini biasanya kan sepi dan jarang banget ketemu sama mobil-mobil lain, karena semua mobil ataupun truk yang nggak ada muatan ataupun ada muatan itu semuanya lari kencang di sini. Hutan di sini tuh besar ya, jadi ada beberapa hutan. Udah saya sering sebutkan waktu kita road trip naik Pangeran, bisa kalian tonton apa aja. Kita sempat juga membahas di daerah sini. Cuman untuk hutan di sini tuh ada banyak populasi hewan yang dijaga. Jadi kayak siamang, beruk, gajah dan lain-lain. Kalau beruk sendiri itu mungkin banyak yang tidak tahu ya, yang modelnya kayak monyet yang banyak kita temui kalau kita road trip sepanjang jalur lintas Sumatera itu. Ya kayak gitu, yang bisa dilempari kacang-kacang di pinggir jalan, itu namanya beruk. Saya sempat keliru kan waktu naik Pangeran bilang kera, katanya beruk. Tapi kalau siamang beda lagi. Kalau siamang ukurannya lebih besar dari monyet dan warnanya hitam gelap, yang punya tangan lebih panjang, kemudian suka bergelantungan di pohon-pohon dan bunyinya yang nyaring itu di sini banyak juga. Ada juga penangkaran gajah. Jadi gajah Sumatera di Indonesia kan paling terkenal gajah Sumatera ya. Nah, populasinya banyak di sini. Di sini ada penangkarannya dan itu dibuka untuk tempat wisata juga. Cuman kita nggak akan ke situ karena untuk konsep dari road trip kita Provinsi Riau dan Sumatera Utara ini konsepnya road trip, jadi menceritakan sepanjang perjalanan, bukan sama seperti yang di Sumbar yang kita ngekspor tentang adat istiadat dan juga wisatanya. Jadi agak beda memang ya, dibikin beda lah. Jadi setiap momen kita punya pengalaman baru. Pokoknya kalau di sini ya siap-siap bus. Kalau sudah masuk wilayah, masuk sekitaran dari pintu masuk dari wisata Danau Toba kayak gini itu sudah nggak ada SPBU lagi. Jadi mimin saranin sih, saya saranin itu siapkan dulu minyak kendaraan kalian kalau mau road trip ke sini. Jadi memang nggak ada, kalau sudah masuk jalur hutan gini nggak ada SPBU atau bensin eceran atau pertalit eceran, nggak ada. Jadi biar nggak kalian bingung, isi dulu tadi di sekitaran kota Siantar yang sebelum kita masuk sini kan, masuk kota Siantar itu banyak SPBU besar. Entah nggak tahu pakai barcode apa enggak di situ, karena kita nggak ngisi, kita tadi cuma ngecur. Jadi kalau kehabisan minyak di sini nggak bingung kalau udah siap sebelumnya masuk sini, karena ini nggak ada. Nanti ada lagi SPBU atau bensin eceran atau pertalit eceran itu nanti di sekitaran pemukiman ramai dari Danau Tobanya. Jadi di tempat wisatanya itu baru ada. Tapi kalau di sini nggak ada, sepi kayak gini. Jalurnya ya kayak gini, kita bakal terus. Pokoknya ini kita mengitari danau ya, kalau Danau Toba itu. Jadi kita dari atas ke bawah. Nanti kalau udah di Danau Tobanya itu berarti kita udah di bawah. Dan kalau habis dari Danau Toba kan ada nama daerah Balige. Nah, kalau kita ngelihat Danau Toba dari Balige itu malah lebih bagus, karena Balige bisa melihat itu di dataran agak tinggi, jadi bisa melihat seluruh bagian dari Danau Toba. Cuman kayaknya kalau jam segini kita masih di sini nggak sanggup harus sampai Balige. Mungkin sekitaran Danau Toba lah, kita ketemu malam ya cari penginapan atau hotel dulu. Ya, suasananya sekarang sudah kayak di film-film horor. Maghrib malah keluyuran di jalan, masuk hutan lagi. Ya. Emang kurang kerjaan ini kita. Beruntungnya kita sudah pakai kaca film yang benar-benar membantu kita. Kita pakai kaca film Gold Plus. Jadi kalau malam gini gunanya itu, fungsi dari night visionnya itu benar-benar terbukti ya. Jadi dari luar dilihat orang ke dalam mobil kita itu gelap, kayak mantul gitu, kayak jadi ngaca sendiri. Tapi kalau dari dalam gini, malam kayak gini yang tanpa minim penerangan, cuma pakai lampu utama dari mobil, kelihatan terang banget. Cocok.
pokoknya kita nggak akan buru-buru karena kelemahan saya kalau mengemudi terus ketemu maghrib kayak gini sudah nggak berani gajulan apa lari. Pelan-pelan aja lah kayak lagunya Kota. Ini maaf ya, kita sambil ngemil terus biar nggak jenuh, biar nggak ngantuk. Jadi kita akan tetap jalan seperti inilah. Intinya kalau lewat jalur hutan gini, meski sudah aman di zaman sekarang, beda banget sama zaman-zaman dulu kan. Tapi yang namanya hutan yang jarang dijamah sama manusia pasti banyak sesuatunya. Jadi jangan mikir aneh-aneh kalau udah lewat jalan sini dan nantangin lihat kanan kiri, kira-kira ada apa ya di hutan kayak gini. Wes pokoknya jangan seperti itu. Pokoknya kita punya pikiran positif, tetap fokus saja dan pokoknya jangan bengong. Karena ya saling menghormati lah. Niat kita kan cuman mengekspor. Tapi ya kadang ada orang itu kalau ada aturan itu aturan ada karena dilanggar. Biasanya kayak gitu orang-orang gateli. Pokoknya ono ya. Bentar lagi lah kita mau masuk ke pintu wisata dari Danau Toba. Tetap sambat, jangan semangat pokoknya wes. Malam-malam sendirian di tengah hutan. Walah, ada ALS trouble. Nopin berapa ya? Gak kelihatan. Arah Medan ini. Gak tahu. Kalau dari sini biasanya lewat sini jalur dari Jakarta kalau nggak dari Medan. Waduh. Ternyata masih ada penumpangnya. Rame Jong. Kirain mobilnya doang. Mobil ALS tadi ternyata masih banyak penumpangnya. Berarti itu ya dia barusan trouble-nya ya. Saya kira kan tinggal mobilnya aja ditinggal sama krunya. Ternyata penumpang tadi di belakang numpuk kelihatan. Nah, habis tikungan ini hati-hati ya karena banyak lubang. Begitu masuk pintu, camput nih. Nah, itu dia Gapuro, selamat datang. Ucapkan selamat datang pasukan arem-arem Danau Toba. Kita berhasil menyusuri jalur Danau Toba pakai Datsun LCGC. Nah, kalau udah masuk pintu masuk wisatanya gini, tinggal sedikit lagi lah berarti bibir danaunya. Ya, Temaram lah masuk sini. Mungkin sebentar lagi. Biasanya kalau kendaraan yang udah paham tiap hari lewat sini itu berani kencang, tapi kita kan waspada. Ini sama kayak kelok 44 cuman agak lebar. Jadi nggak berani, kalau Niko nggak berani ngambil kencang itu takutnya di sini banyak mobil besar. Bedanya sama kelok 44. Biasanya kalau di kelok 44 kan mobil kecil semua, jadi Nikung berani, masih manuver berani. Tapi kalau di sini kita tiba-tiba kencang manuver, ternyata yang dihadapin bis besar apa truk besar kan malah bingung. Nah, mending nyantai gini. Pokoknya nyantai gini ya lah. Bentar lagi lah kita sampai di Danau Toba. Lampu mulai.
lampu mulai. Motor ini nggak ada lampu ya depan belakang. Selamat malam pasukan Arem-Arem Danau Toba. Akhirnya kita bisa naik mobil sendiri road trip ke sini, dan ini kita mau ngopi-ngopi dulu di situ di warung Siringgo-ringgo. Itu mobil kita, banyak juga mobil lain yang parkir itu pas Danau Tobanya. Cakep kan? Istirahat dulu, ngopi-ngopi dulu jam 7 malam. Jadi nanti kita akan coba kayak cari hotel lagi deh. Jadi kita biar bisa ngangkat drone lihat Danau Toba pagi hari sama Balige kan cakep. Kalau malam ternyata serem ya kalau lewat sini. Wah, saya bisa lewat sini soalnya biasanya kalau dari Medan tuh nggak sampai malam, sore udah lewat sini. Kita pengalaman pertama naik mobil sendiri, naik ke Danau Toba. Lanjut. Ini pengalaman baru nih. Jadi kita kan tadi pesan kopi hitam 2 sama teh panas 1. Tapi yang datang teh hitam panas 2 sama 1 air putih panas. Ternyata kalau di sini kalau kita bilang teh panas itu berarti datangnya air putih panas. Tapi kalau kita bilang teh manis panas, baru itu teh panas. Baru ngerti saya. Ini cara pesen nih. Jadinya air putih panas. Alah, pengalaman baru lah. Danau Toba merupakan danau terbesar di Indonesia dan danau vulkanik terbesar di dunia. Keindahan visualnya dilihat dari sudut mata biasa saja sudah sangat indah, apalagi dilihat dari atas seperti malam ini. Menikmati keindahan Tanah Batak memang berbeda dari yang lain karena yang menarik justru kesederhanaannya. Semoga kawan-kawan Danau Batak yang melihat pemandangan malam ini merasakan panggilan untuk pulang ke tanah leluhur ini. Danau ini diperkirakan terbentuk dari letusan dahsyat sebuah gunung api dari Gunung Toba. Danau besar ini malah lebih mirip dengan lautan yang punya pulau di tengahnya yang bernama Pulau Samosir. Wonderful Sumatera Utara, wonderful Indonesia. Ini kita udah barusan selesai ngopi, nggak makan ya, cuman ngopi aja. Cuman ya namanya tempat wisata ya, harganya lebih mahal dari biasanya. Nggak tahu tadi habis berapa totalan ya. Pokoknya kayak kalau nggak salah kopi hitam 10.000 kalau nggak salah. Kalau nggak salah itu. Halo Danau Toba, beneran kalau malam lampunya keren, istimewa. Kita akan jalan lebih santai lagi karena kita di sini saya memang lagi mengemudi, cuman tim saya kan yang nyari hotel atau penginapan yang ada di aplikasi Traveloka, aplikasi online. Jadi kita akan menginap di sini. Kita putuskan menginap di sini, nggak di Balige karena udah ketemu malam resiko. Mata saya minus kan. Kita cari penginapan dulu lah. Kayak gini pemandangannya keren. Kita nanti kayaknya cari penginapan atau hotel yang benar-benar dekat sama danaunya. Jadi
beda sama jalur bis. Kita akan coba masuk ke tempat wisatanya yang katanya ada pelabuhan itu loh, pelabuhan Danau Toba. Pelabuhan Danau Toba kan ada pelabuhan tuh. Kita coba cari di sana. Bagus bener kalau malam gini. Biasanya kalau kita naik bis malam gini, lewat sini malam ya biasanya dari arah Jakarta ke arah Medan ketemu malam. Kita udah masuk di daerah wisatanya dan ini bukan jalur lintas lagi, ini jalur wisata. Beda sama kalau kita naik bis kita nggak lewat sini. Ini udah di daerah sekitaran bibir danaunya. Kita tinggal cari lokasi dari hotel atau penginapan yang kita cari sih. Ntar pelan-pelan. Banyak hotel soalnya di sini. Oke.